Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahi nikmatnya sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan enak, nyaman, dan senang. Berjumpa kembali dengan kami untuk membahas ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran supaya menjadi acuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam menetapkan suatu aturan atau kewajiban, Allah menetapkan itu terkadang hal yang nggak kita sukai. Misalnya kita diperintahkan untuk sholat, terutama sholat subuh. Lagi enak-enaknya tidur, disuruh bangun untuk sholat. Bagi sebagian orang berat, mengalahkan rasa kantuk. Begitu juga kalau kita diperintahkan untuk berpuasa. Menahan rasa lapar, enakan makan. Dan juga kita diperintahkan untuk misalnya berzakat. Kita yang mencari harta, materi, tapi giliran kita dapat mesti disisihkan untuk orang lain. Banyak hal-hal yang menjadi kewajiban dari Allah untuk kita nggak menyukainya. Tetapi apa yang menjadi perintah Allah itu, atau apa yang menjadi ketetapan dari Allah untuk kita, sebenarnya itu baik untuk kita. Kita aja yang kadang belum memahami apa rahasia atau hikmah di balik ketetapan atau kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital. Perang diwajibkan kepada kalian. Wa huwa kurhul lakum. Padahal dia, perang itu, kebencian bagi kalian. Artinya, orang mukmin gak menyukainya. Wa asa an takrahu syai'an. Dan boleh jadi, kalian membenci sesuatu, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi bahwa kalian membenci sesuatu padahal dia itu justru baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi bahwa kalian menyukai sesuatu tetapi justru dia buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa apa yang menjadi kewajiban dari Allah atau ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita kerjakan itu sebenarnya baik untuk kita. Seperti perang. Allah wajibkan. Pada zaman Rasulullah dulu, Allah suruh orang-orang mukmin untuk berperang. Meskipun perang itu orang-orang mukmin gak sukai. Kenapa? Karena harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan taruhannya bisa nyawa. Gak sedikit juga yang cacat karena peperangan. Itu manusiawi.
Tetapi kata Allah, wa asa an takruhu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian itu membenci atau tidak menyukai sesuatu, khususnya kewajiban dari Allah, padahal itu justru baik bagi kalian. Coba kalau orang mukmin nggak mau perang, mungkin orang mukmin selalu ditindas, diintimidasi, diteror oleh orang-orang kafir. Tapi justru dengan mau berperang atas perintah Allah, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Nah, maunya orang mukmin diam aja di rumah, duduk-duduk, nyaman, enak. Tapi justru akan ditindas oleh orang-orang kafir kalau nggak melawan atau kalau nggak menghadapi mereka. Begitu. Terkhusus terhadap kewajiban-kewajiban dari Allah, memang banyak hal yang nggak kita sukai sebenarnya. Tetapi ketidaksukaan kita itu karena masih belum paham atau kita belum memahaminya. Kenapa itu menjadi kewajiban dari Allah. Tetapi ketika kita menggali lebih jauh, lebih dalam, maka kita akan mengetahui rahasia, hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari perintah-perintah Allah tersebut. Nah, yang penting ketika Allah perintahkan kita sesuatu, kita jalani dulu. Kita laksanakan dulu. Nanti manfaatnya bisa kita rasakan kemudian. Kenapa? Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dan Allah tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Artinya Allah lebih tahu dari kita. Nah, meskipun ayat ini terkait dengan ketetapan Allah terhadap kewajiban-kewajiban yang mesti kita laksanakan, tetapi ayat ini juga bisa kita pahami, sebagaimana banyak dipahami orang, bahwa ketetapan Allah itu tidak hanya terkait dengan perintah, kewajiban yang mesti kita laksanakan, tetapi ketetapan Allah itu termasuk takdir atau ketentuan hidup yang kita alami. Banyak dari kita yang menginginkan sesuatu, tapi Allah kasih yang lain. Ya, kita menginginkan hal yang enak untuk kita, tapi itu bisa jadi berdampak negatif untuk kita. Nah, bagaimana kita menyikapi apa-apa yang menjadi ketetapan dari Allah? Ketika kita mungkin satu waktu dihadapkan dengan pilihan-pilihan, yang terbaik adalah bagi kita selalu meminta petunjuk kepada Allah supaya diberikan pilihan yang terbaik. Nah, manakala Allah tentukan pilihan untuk kita, maka kita mesti percaya bahwa itu pilihan yang terbaik dari Allah. Walaupun mungkin bisa jadi di awal ketika Allah pilihkan sesuatu untuk kita, kita nggak menyukainya. Misalnya gini, kita bekerja di satu perusahaan atau di kantor, yang mana kita sudah merasakan zona aman. Kenapa? Karena kita dapat gaji tetap, tiap bulan dapat. Ada juga mungkin fasilitas, tunjangan. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita keluar dari kantor tersebut. Kita memilih jalan untuk berwira swasta atau jadi pengusaha, berusaha sendiri. Nah, mungkin di awal-awal kita merasa seolah-olah takdir Allah seperti itu tidak baik untuk kita. Karena dari satu zona aman ke zona yang kita mesti berusaha sekuat tenaga untuk menyambung kehidupan. Tetapi kalau kita berbaik sangka kepada Allah,
lalu kita jalani proses-proses itu, inilah yang terbaik untuk kita. Ya mungkin kalau kita masih tetap bekerja, kita masih punya atasan, lalu punya teman-teman rekan kerja, belum tentu membuat kita nyaman. Membuat mungkin ibadah kita jadi tenang atau lancar. Tapi dengan kita berusaha sendiri, kita bisa menentukan langkah-langkah kita. Waktu-waktu ibadah kita bisa atur dengan nyaman, dengan enak. Itu salah satu contoh. Mungkin di antara kita banyak yang mengalami itu, apalagi di situasi seperti sekarang ini, di mana banyak orang yang tadinya bekerja di kantor tiba-tiba dipecat atau dikeluarkan karena kantor yang juga mengalami penurunan. Maka kalau kita coba ambil hikmahnya, apa yang menjadi ketetapan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang penting kita terus berbaik sangka kepada Allah, baik terkait dengan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, maupun apa-apa yang menjadi ketentuan dari Allah dalam kehidupan kita. Kita mesti berbaik sangka. Karena apa? Karena Allah lebih tahu dari kita. Apa yang terbaik bagi kita, itu Allah Maha tahu itu. Maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, termasuk apa yang kita alami, ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tetapkan untuk kita. Kita baik sangka, kita jalani proses, insya Allah di balik itu semua ada kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.